Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan kelima membahas daftar isi otomatis atau automatic table of contents. Nah, di sini saya akan sekalian mengenalkan PowerPoint, Google Doc ya. Jadi dari Google Doc ini namanya presentation. Jadi mirip Microsoft PowerPoint ya. Di sini juga kita bisa menggunakan speaker. Jadi kita pilih misalnya bahasa Indonesia. Nah, nanti akan ada translate-nya di bawah. Gitu. Bukan translate sih apa. Jika komputer nggak ada speaker, dia bisa membaca dari transkripnya ya yang di bawah. Apa itu daftar isi otomatis? Daftar isi otomatis itu maksudnya adalah salah satu fasilitas untuk mengelola naskah. Jadi daftar isinya itu akan dibentuk oleh MS Word secara otomatis ya di awal. Nanti kita sambil jalankan sambil praktek sebentar. Cara penggunaannya itu jadi nanti kita membutuhkan 3 tools yaitu yang pertama home, kemudian view, dan reference. Kalau di home itu nanti untuk mengeset ini namanya heading. Kemudian di view itu untuk navigation pane. Apa itu navigation pane? Nanti kita coba. Dan kemudian ada references itu untuk membangkitkan table of contents. Oke, untuk prakteknya kita buka aja contoh dokumen yang belum diedit. Nah, ini contohnya ini. Masih apa adanya ini dari tugas siswa kemarin ini ya. Jadi yang pertama adalah ini, home. Dia ada heading 1, heading 2. Kemudian ada view ya, view. Nah, view, kemudian di sini ada navigation pane, kita klik aja. Nah, dia muncul di sebelah kirinya ini ya. Nah, apa manfaatnya di sini? Nanti kita akan lihat. Kita kembali ke home. Di sini misalnya abstrak akan dijadikan di daftar isi. Abstrak, maka ini kita akan ubah menjadi heading 2. Dan di sini akan muncul. Nah, ketika muncul di navigation, maka dia otomatis akan ditarik oleh daftar isi otomatis Word untuk nanti tinggal dikumpulkan ya di dalam satu tabel. Tentu saja ini formatnya harus kita ganti, defaultnya kan biru. Jadi ini misalnya tetap harus warna hitam, terus ininya misalnya Times New Roman, ukurannya 12, atau di huruf besar, dan seterusnya gitu ya. Kemudian sama, misalnya pendahuluan, kita tinggal seperti ini. Nah, muncul. Tapi ada cara yang lebih gampang, yaitu dengan ini ya, apa namanya, format painter. Jadi ini saya unduh dulu, misalnya. Ini kita tutup, kemudian kita tekan Ctrl Shift C. Ctrl Shift C. Kemudian di pendahuluan ini kita Ctrl Shift V. Nah, dia akan meniru format dari ini. Jadi bukan abstraknya, tapi format dari tulisan abstrak ini gitu ya. Times New Roman dan 12 fontnya. Misalnya di pendahuluan kita ingin menggunakan format, kalau untuk tugas akhir biasanya bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya. Pendahuluan. Dan nanti ada bab. Pak, itu sama. Jadi kalau misalnya ini kita ini jadi bab 2.
Ya, ini kita copy format lagi aja di sini. Ctrl Shift C. Dan di sini misalnya Ctrl Shift P. Nah, ya dia langsung otomatis menyambung nomor 2 gitu ya. Atau bab 2 misalnya gitu. Kemudian jika ini bab 21, bisa aja kita Ctrl Shift P aja. Nggak usah Ctrl Shift C lagi, kan tadi udah ada ya. Ctrl Shift P. Aduh, salah ini. Nggak lengkap tadi, harus gini ya. Ctrl Shift C. Ctrl Shift P. Nah, ini. Dan kalau ingin kita menjadikan 2.1, ininya di tab aja. Nah, tab, kemudian diatur ininya 2.1 misalnya. Itu ya. Kemudian ini 2.2. Berarti ya ini tinggal di Ctrl Shift C, dilanjutkan di sini. Ctrl Shift P gitu. 2.2 ini misalnya Ctrl Shift P 2.3. Tapi misalnya yang ini tuh bukan 2.3 tapi lanjutannya 3, berarti ya kita copy dari sini Ctrl Shift C. Yang ini ya misalnya ya. Ctrl Shift P. Nah, ini 3. Jadi ya seperti itu kira-kira ya. Jadi langkah-langkahnya itu ya udah saya berikan PowerPoint-nya, ikuti saja. Jadi langkahnya tadi udah ya seperti ini, atau menggunakan Ctrl Shift C ya. Saya lebih suka pakai keyboard dibanding klik yang ini. Kemudian pastikan di navigation panel-nya itu muncul. Karena ini nanti yang akan ditampilkan di daftar isi otomatis. Nah, jadi yang di sini ini akan otomatis muncul di daftar isi. Misalnya daftar isi itu di bawah sini. Daftar isi misalnya ya. References. Kemudian nanti ini kalau lambat nih. Table of content. Nah, di sini ada muncul. Ini halaman ini akan menyesuaikan ya. Untuk isinya, ini kita tinggal edit saja. Misalnya Time New Roman dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul otomatis. Atau jika ingin ini muncul di apa ya, di daftar isinya juga. Daftar isi itu ya terpaksa kita harus taruh di luar ini ya. Nah, kita copy. Kemudian di update. Nah, muncul daftar isi ya. Oke, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.